Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pemrograman Java ya, di pertemuan kelima. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang input data di pemrograman Java. Pemrograman Java ini untuk input data, hari ini kita membuat input data, yaitu membuat program yang interaktif yang bisa membaca input melalui keyboard ya. Kemudian menggunakan tiga kelas yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah kelas buffer rider, yang keduanya adalah Java input stream reader, dan yang ketiganya adalah Java IO exception untuk input data melalui keyboard, melalui layar di konsol. Untuk input data ini biasanya kita menginput, contohnya adalah melalui membuat formulir siswa baru ya. Misalkan situ akan menampilkan NIM siswa, nama lengkap, kemudian asal sekolah, alamat, dan juga misalkan nomor telepon. Nah, biasanya kita tulis di formulir. Nah, sekarang kita rubah, kita buat programnya, membuat biodata di pemrograman Java melalui tiga kelas utama, yaitu yang pertama adalah kelas buffer rider, kemudian input stream reader, dan yang ketiganya adalah Java IO exception. Untuk lebih memahaminya, kita langsung saja simak video prakteknya. Yang pertama kita pilih file, kemudian pilih new project, kita pilih Java, ininya Java application, pilih next, dan kita beri nama projectnya adalah project input data. Treatment kelasnya kita hapus dan finish. Dan kita cek nama projectnya ada di sebelah kiri, yaitu project input data. Nah, ini kita buat dulu passkey-nya pada project input data. Pilih new, pilih Java passkey, beri nama input underscore data, finish. Dan di dalam basic input data ini kita buat 4 kelas untuk latihan kita hari ini. Input data yang pertama adalah latihan 1 nama. Dan yang kedua, klik lagi passkey-nya, klik new, pilih Java class, beri nama latihan 2 underscore nama 2. Dan yang ketiga, di kanan new Java class, beri nama latihan 3 bekal. Dan yang keempat, klik kanan new Java class, beri nama latihan 4 diskon. Bukan diskon, jajan. Finish. Baik, kita ke latihan yang pertama ya. Latihan pertama cirinya di sini sudah basic input data, public class-nya latihan 1 nama. Kita masukkan importnya, yaitu menggunakan 3 kelas. Itu yang pertama adalah buffer rider, kemudian input stream reader, dan yang ketiganya adalah Java IO exception ya. Kita copy saja supaya cepat ya.
kita copy 3 baris ini ke buffer rider, input stream reader, dan Java IO exception. Kita copy, latihan 1, paste. Dan kita buat programnya di bawah public class. Kita copy saja supaya cepat ya. Kita copy dari baris 7 ini sampai dengan baris 20. Kita copy. Kita pastekan di bawah public class. Kita perbesar dulu supaya terlihat pada programnya. Baik. Pada baris 7 sampai dengan baris 9 ini kita memasukkan kelas-kelas yang dibutuhkan untuk input data, yaitu Java IO. Java IO-nya itu input output, buffer rider, input stream reader, dan IO exception. Kita import semuanya dari Fastcake input data. Kemudian di bawah public class-nya kita buat satu buah operasi. Ini operasi ya. Operasi supaya si program dapat berjalan atau dapat dipanggil saat menjalankan programnya. Kemudian di baris 17 ini ada buffer rider input data. Ini membuat variabel dengan nama input data dari kelas buffer rider, dan di dalamnya sudah dimasukkan input stream reader juga. Jadi di dalam input stream reader dimasukkan ke dalam buffer rider, kemudian dibuat sebuah variabel dengan nama input data supaya memudahkan dalam pemanggilan buffer rider dan input stream readernya. Kemudian di bawahnya kita buat sebuah variabel dengan nama string nama. Kemudian di dalam variabel nama ini masih kosong, kasih tanda petik 2. Kemudian system out print dimasukkan keterangan, masukkan sebuah nama untuk menampilkan teks ya dalam tanda petik ini, yaitu masukkan nama Anda titik 2. Nah, kemudian untuk Java IO exception-nya itu di bagian try chat-nya. Ini ada IO exception untuk input datanya, pembuatan errornya ya. Nah, di bawah try ini kita masukkan yang variabel nama ini. Input datanya kita gabungkan yang dari variabel buffer rider-nya. Kemudian masukkan sebuah teks, yaitu readline, untuk membuat supaya bisa input data ke konsolnya ya, itu menggunakan readline. Karena tipe datanya ini adalah string, maka cukup menggunakan readline saja. Kemudian di bawahnya kasih keterangan error jika ada kesalahan dalam pembuatan programnya ya. Kemudian di bawahnya system out print, halo nama saya nama. Nah, plus nama ini akan mengambil dari inputan yang kita inputkan di bagian bawah try ini ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba jalankan. Klik kanan, run file. Nanti akan muncul di bagian bawahnya. Ini masih loading. Nah, sini outputnya kita perbesar. Nah, klik dulu supaya bisa input datanya. Masukkan nama Anda, misalkan Andik Casti ya. Kemudian enter, maka akan muncul halo nama saya Andik Casti berdasarkan masuk outputnya ya. Baik, itu untuk program yang pertama. Kita lanjut ke program yang kedua.
yaitu input latihan 2 nama 2 ya. Untuk latihan 2 ini kita copy juga, kita masih membutuhkan 3 buah inputan, yaitu Java IO, input stream reader, dan buffer ridernya. Kita copy, kita ke latihan 2, kita tempatkan kursornya di bawah Fastcake, kita pastekan, kemudian kita masukkan kode programnya untuk latihan 2 nama. Nah, kita copy dari baris 7 ini sampai dengan baris 30 ya, bukan 31 karena nanti error kalau sampai 31 karena sudah ada kurung tutupnya di bagian bawahnya ya. Kita kopikan, paste. Baik, kita jelaskan kode programnya. Kita perbesar dulu. Ini sama seperti yang tadi di awal, harus ada import Java IO buffer rider, input stream reader, dan IO exception untuk input data menggunakan konsol ya. Ini kelas-kelas yang kita butuhkan. Kemudian di baris 15 ini kita membuat sebuah operasi supaya si programnya dapat berjalan atau dijalankan atau dipanggil pada saat di run file ya. Kemudian untuk buffer rider stream reader ini masih sama, kita membuat input stream reader ini dimasukkan ke dalam buffer rider, dan buffer rider membuat sebuah variabel dengan nama variabelnya input data, D-nya besar, I-nya besar, supaya bisa memudahkan pemanggilan buffer rider dan input stream reader-nya. Kemudian di sini kita tambahkan, kalau yang latihan 1 cuman ada 1, sekarang kita bikin 3 variabelnya, itu nama, kelas, dan alamat. Nah, sama di awal kita masukkan out inputnya ya, masukkan nama Anda, nanti dia akan memanggil variabel nama yang ada di atas. Kemudian input datanya kita panggil dari buffer rider, karena tipe datanya adalah string, maka kita menggunakan readline ya, readline untuk variabel string, karena variabel tipe datanya itu nama. Yang ini sama, masukkan kelas, kemudian ini alamat, masukkan alamat. Ini sama, cuman perbedaannya di variabelnya saja, ini nama, kelas, dan alamat. Dan yang stringnya, teksnya ini kelas, ini alamat, yang atas adalah nama. Kemudian di bagian bawahnya ini tetap harus ada chat menggunakan untuk mendeteksi jika ada error ya. Dan kita tampilkan outputnya, yaitu hasil outputnya biodata siswa, nama lengkap, dia akan mengambil dari inputan itu nama, misalkan nik, kemudian kelasnya dari inputan kelas yaitu 11 RPL 1 misalnya ya, dan alamatnya misalkan dari inputan alamat yaitu Ujung Jaya ya. Baik, supaya lebih cepat kita run file saja programnya, klik kanan, run file. Kita cek outputnya. Nah, masukkan nama Anda, misalkan Andi Casdi, enter. Kemudian masukkan kelasnya, misalkan 11 RPL 1, masukkan alamatnya Ujung Jaya, enter. Maka akan muncul biodata siswa, nama lengkapnya Nik Casdi, kelasnya 11 RPL 1, alamatnya Ujung Jaya. Ini khusus untuk tipe data string saja ya. Nanti kita lihat perbedaannya untuk tipe data yang lain, yaitu dari integer dan double untuk input datanya ya. Baik, itu untuk latihan pertama. Kita lanjut ke latihan ketiga. Latihan ketiga kita copy juga untuk Java IO nya, tetap harus ada 3 kelas ini,
kita copy, kita buka latihan 3-nya bekal, pastikan. Oke, untuk latihan 3 bekal kita copy dari baris 7 ini sampai baris 34. Ini kalau diketik cukup lama ya, supaya lebih cepat kita copy aja. Kita kopikan di bawah public class, pastikan. Kita lihat kode programnya supaya lebih jelas. Baik, yang sini tetap masih ada 3 Java class, yaitu IO, buffer reader, input stream reader, dan IO exception. Nah, untuk di latihan 3 ini ada sedikit perbedaan untuk di bagian operasinya, yaitu menambahkan throw exception. Jadi digabungkan dengan IO exception supaya tidak menambahkan try chat di bawah ya. Jadi tidak menekan ada try-nya, ada chat-nya. Jadi sudah digabungkan di awal, di bagian operasinya ada tambahan throws IO exception, artinya digabungkan dengan IO exception. Kemudian di baris 17 ini kita membuat sebuah variabel namanya ISR. Kita pecah lagi untuk ISR-nya artinya input stream reader, membuat variabel dengan nama ISR ya. Kemudian di bagian bawahnya ISR ini dimasukkan ke dalam buffer reader dengan nama variabelnya adalah input data. Kemudian kita membuat variabel 3 buah. Ini kalau yang di latihan 1 dan 2 hanya string saja. Sekarang ada penambahan, yaitu nama, kelas untuk tipe data string, kemudian integer untuk variabel bekal, dan double adalah tabungan, dan sisa bekal untuk nama variabel. Jika ada spasi menggunakan underscore atau garis bawah. Di bawahnya kita tidak menggunakan try chat, jadi langsung input data. Input datanya berarti ada 4 ya, nama, kelas, bekal, dan tabungan, karena untuk sisa bekal nanti kita gunakan rumus ya. Yang pertama kita masukkan namanya, itu dari variabel nama, ininya sama input data readline karena tipe datanya string. Yang kedua masukkan kelasnya, nama variabelnya kelas, input data readline sama, ini masih string. Nah, yang ketiga adalah input data, masukkan bekalnya. Bekal biasanya nominalnya angka ya, misalkan 20.000 gitu ya. Nah, karena tipe data angka ini masih terdeteksi string, maka harus dikonversi ke tipe data integer dengan menggunakan kata kode program integer parse integer, artinya mengkonversi dari string ke tipe data integer untuk variabel bekal. Kemudian untuk tabungannya, ini karena tipe datanya double, maka di sini bukan integer parse integer tapi double parse double, karena inputannya semuanya terdeteksi string kemudian dikonversi menjadi tipe data double. Dan untuk sisa bekal, karena ininya sudah nominalnya integer angka semua, maka sisa bekal bisa dihitung, yaitu bekal dikurangi tabungan. Misalkan bekalnya 20.000, tabungannya 5.000, maka sisa bekalnya adalah 15.000. Dan di bagian bawah kita tampilkan outputnya, yaitu nama biodata siswa, nama lengkap mengambil ke variabel nama, ke kelas mengambil ke variabel kelas, dan bekal mengambil ke variabel bekal, dan tabungan ke variabel tabungan, dan sisa bekal mengambil ke sisa tabungan. Nah, kita coba run file. Di kanan run file. Akan muncul
outputnya kita perbesar, masukkan nama Anda, Andik Casti, enter, kelasnya 11 RPL1, kemudian masukkan bekalnya misalkan 20.000 dan tabungannya 5.000 saja, maka sisa bekalnya adalah 15.000 ya. Baik, itu untuk tipe data yang lainnya, integer sama double, jadi harus dikonversi menggunakan integer pas integer dan double pas double. Baik, kita lanjut ke latihan 4 yang terakhir. Kita copy dulu import Java IO operatornya, input stream readernya, dan IO exceptionnya. Kita ke latihan 4, kita copy paste di bawah cascade. Kemudian untuk latihan yang terakhir, jajan sekolah, kita kopikan dari baris 7 sampai dengan baris 33. Kita copy, kita pastekan di bawah public class latihan 4. Kita lihat kode programnya supaya lebih jelas. Oke, bagian yang pertama yaitu dari import sampai exception, sama harus memasukkan atau mengimport IO operator, input stream reader, sama IO exception. Kemudian di baris 15 ini menggabungkan dengan throw IO exception supaya tidak menggunakan try check lagi. Nah, kemudian kita deteksi dulu tipe data yang kita butuhkan, yaitu yang pertama adalah nama jajanannya, kemudian jumlah, harga, dan total. Jadi nama jajanannya apa, jumlahnya berapa, harga jajanannya berapa, dan nanti total pembayarannya berapa menggunakan tipe datanya double. Kemudian di baris 20 ini kita membuat variabel dengan nama ISR untuk pemanggilan input stream reader dan menggunakan variabel BR, dan masukkan ISR-nya ke dalam buffer reader. Nanti cukup panggil BR saja untuk variabel input datanya ya. Kemudian kita buat input datanya, kita tampilkan dulu teksnya, masukkan nama jajanannya, nama variabelnya adalah nama jajanan, BR ini adalah mengambil ke variabel buffer reader di blend karena tipe datanya hanya string saja. Kemudian di baris 29 masukkan jumlahnya, karena tipe datanya untuk jumlah ini adalah double, maka kita rubah ininya bukan integer ya, tapi double pas double. Double. Ya. Kemudian untuk harga ini juga sama menggunakan double. Kemudian untuk tipe data jumlah, yang variabel jumlah ini sama menggunakan variabel pas double konversi ya. Kemudian untuk totalnya kita hitung, yaitu jumlah dikali harga. Jadi harganya misalkan 1000, jumlahnya 2, maka harganya jadi 2000 ya. Kemudian kita lanjut outputnya, kita panggil
yaitu nama jajanannya, ambil nama variabel nama jajanan, jumlahnya variabel jumlah, dan harganya plus harga, dan total plus total. Oke, kita langsung saja kita run file. Maka akan muncul inputannya. Yang pertama, nama jajanan misalkan bakso ya. Jumlahnya pesannya 5, harganya misalkan 15.000. Maka outputnya adalah nama jajanan bakso, jumlahnya 5, harganya 15.000, dan total penjual jajanannya adalah 75.000. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Supaya bisa memahami tentang input data, harus memasukkan 3 kelas, yaitu di Java.io, yaitu overrider, input stream reader, dan IO exception. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.